warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih rekan-rekan pada kesempatan siang hari ini dalam kegiatan pembahasan materi modul 1.4 saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang segitiga restitusi. Mungkin sudah kita ketahui bersama segitiga restitusi ini sebenarnya sudah fenomena yang sudah kita ketahui bersama, memang kita belum tahu apa sih definisi dari segitiga restitusi tersebut. Oke, tujuan pembelajaran khusus untuk diketahui bersama-sama tentang segitiga restitusi. Yang pertama, guru memahami restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian tujuan berikutnya, guru dapat menerapkan restitusi dalam mendidik murid berdisiplin positif, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya kita tidak bisa menjustis atau menghakimi bahwasanya mereka itu salah. Kita lihat dari alasan-alasan yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dikuatkan oleh dosen 2004. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gelson 1996. Sebagai saudara kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, Anda akan bertanya kepadanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Dan yang kelima, Anda akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Mungkin dari poin 1 sampai 5 ini pernah kita lakukan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari yang berada di dalam kelas. Selanjutnya, berikut ini ada gambaran tentang segitiga restitusi. Ada 3 sisi. Sisi pertama menstabilkan identitas, sisi kedua validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanamkan keyakinan. Akan dijabarkan satu persatu dari sisi bawah, sisi kanan, dan sisi yang ketiga. Diana Gosset dalam bukunya Restitution, Restituting School Discipline, seperti yang disampaikan Bu Dinda Riyati di poin pertama tadi, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol yang sudah disampaikan oleh saudara kami tadi, Bu Desmanida, Bu Desi maupun Bu Elita. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Dasar dari segitiga di bawah tadi, teori kontrolnya kita semua akan melakukan diri. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Oke, bagian dasar segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak, artinya dari anak-anak yang mungkin punya masalah di luar dari kegiatan pembelajaran, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir secara rasional. Saat itulah ketika itu kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Ini menjadi PR kita bersama sebagai tenaga pendidik di SMP 1 Bukit Tumuni untuk mencari tahu alasan-alasan kenapa anak kita memiliki masalah dan kita juga bisa memperbaikinya. Selanjutnya, sisi kedua dari validasi tindakan yang salah atau validator di misbehavior. Menurut teori kontrol, di sini ditunjukkan semua tindakan manusia baik atau secara berpikir proaktif, artinya mendukung yang mengenali tujuan dari setiap tindakan-tindakan yang dilakukan. Kemudian, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi kita sebagai tenaga pendidik, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi tuntutan mereka. Mungkin di suatu saat kita sampaikan, nah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kemudian sisi yang terakhir, sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan atau state the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kemudian kalimat-kalimat yang bisa disampaikan kepada anak diantaranya seperti yang di sini. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya menjadi SMP 1 Bukit Muni. Oke, demikian penyampaian penjelasan dari kegiatan CGP di Angkatan 6 dari UPTD SMP 1 Bukit Muni. Saya Anggota 1, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.